Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, kita lanjutkan belajar memaknai kitab Fiqhu wa Hisabu Zakatil Fitri. Halaman 16. Ini tentang kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhu wa Hisabu Kafaratis Siyam. Memahami dan menghitung kafarah puasa. Kapan kafarah puasa itu wajib lah. Yara jumhurul fuqaha, berpendapatlah oleh mayoritas para fuqaha, annaman aftara fi nahari ramadhana. Sungguh orang-orang yang berbuka ia di siang hari Ramadan bijima'in, dengan jima muta'amidan. Hal keadaan jima itu sengaja. Orang yang sengaja melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Jadi artinya batal puasanya dengan sebab jima. Ya. Nah, batal puasanya dengan sebab jima, bukan makan dulu kemudian jima, enggak. Man aftara, orang-orang yang berbuka di siang hari Ramadan dengan cara jima. Artinya jima membuat puasa dia jadi batal, sengaja. Fal wajibu alaihi al-qadha wal kafaratu. Maka bermula yang wajib kepadanya man itu qadha dan kafarah. Pertama wajib mengqadha selesai bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan nggak mungkin mengqadha kan. Selesai Ramadan dia wajib mengqadha dan wajib juga membayar kafarah. Kafarah maknanya penebus kan. Kafar, penebus itu dianggap kesalahan besar sehingga kesalahannya perlu ditebus. Nah, kafarah itu apa? Nanti kita lihat di depan. Apa dalil harus ada kafarah? Wa dalilu zalika lima sabata fi hadisi Abi Hurairah. Bermula dalil demikian, demikian mesti qadha dan kafarah. Itu lima karena hadis yang sebut dianya hadis atau karena karena sesuatu, karena dalil, karena sesuatu yang sebut dianya sesuatu fi hadisi dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan ja'a ila nabi, bahwa sungguh seorang laki-laki itu datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, halaktu ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, wama ahlakaka, apa itu yang membinasakanmu? Apa yang membuat kamu binasa? Qala, dia berkata, waqa'tu ala mraati fi Ramadhan. Waqa'tu, mana waqa'tu? Aku menjima kepada istriku. Waqa'tu ala imraati, aku jatuh kepada istriku, maknanya aku menjima istriku fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Faqala, Nabi berkata, nah, berarti ini hadis ini dalil tentang wajib kafarah. Tentang wajib kafarah, bukan tentang qadha. Dalil tentang wajib kafarah. Hal tajidu ma tu'tiqu bihi raqabatan. Adakah engkau dapati akan sesuatu yang kau merdekakan dengannya sesuatu akan seorang budak? Raqabah satu leher seorang budak. Apakah kamu punya sesuatu hingga engkau bisa membeli budak kemudian engkau merdekakan? Qala, laki-laki itu berkata, la, enggak ada. Qala, kemudian Nabi berkata, fal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Apakah engkau mampu bahwa engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Qala, laki-laki itu berkata, tidak. Qala, Nabi bersabda, fahal tajidu ma tut'imu bihi sittina miskina. Apakah engkau dapati akan sesuatu yang engkau beri makan dengannya 60 orang miskin? Qala, enggak. Qala, berkata yang laki-laki, tidak. Lah, tidak. Ini kacau nih laki-laki ini kacau juga kan? Udah miskin ini, suka melanggar. Summa jalasa. Kemudian duduk ianya laki-laki. Duduk. Fa'atan nabiyyu bi'araki ma yu'adilu 16 ritlan. Fa'atan nabiyyu, maka datanglah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin, dengan membawa satu keranjang. Fa'atan nabiyyu, datanglah oleh Nabi bi'arakin, bi'araki, bi'arakin, dengan satu keranjang fihi tamarun, yang dalam arak itu ada kurma kering. Jadi arak ini ma yu'adilu 16 ritlan. Arak ini sesuatu yang sebanding ia akan 16 retail. 16 retail, ukuran 16 retail kurma. Faqala, kemudian Nabi berkata, tasaddaq bihadza, bersedekahlah kamu dengan ini. Bersedekahlah kamu dengan ini. Ini bersedekah. Nah, faqala, kemudian laki-laki itu berkata, afqara minna, afqara minna mananya yang lebih fakir dari kami, mananya aku bersedekah kepada yang lebih fakir dari aku, dari kami. Kemudian laki-laki itu berkata, fama baina labataiha ahlu baitin
ahwaju ilaihi minna. Maka tidak ada di antara dua lembahnya ya. Dua lembah tempatnya itu isyarah ke tempat. Wa fama baina labataiha, maka tidak ada di antara dua lembah kampung itu ahlu baitin, itu satu keluarga ahwaju yang lebih memerlukan kepadanya tamar minna dari kami. Artinya beliau menyatakan kami yang paling miskin di situ. Kalau mau bersedekah berarti ya harus ke kami. Fadahikan Nabi, maka tertawalah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta banat, hatta apa nih, hatta badat an yabuhu, hingga kelihatanlah oleh gigi-giginya Nabi, gigi seri Nabi. Sumakala, kemudian Nabi berkata, idha fa'at'imhu ahla, pergilah kamu dan beri makan olehmu akannya kurma tadi ahlaka, akan keluargamu. Rawahul khamsah. Nah, ini dalil tentang adanya kafarah. Walaupun di sini perlu penjelasan tambahan nanti kan. Pada dasarnya kafarah yang membayarkannya orang yang melakukan kesalahan tadi, yang melakukan pelanggaran. Tapi karena ini miskin, bisa saja ini Nabi mentamlekkan, Nabi memberikan kepada sahabat tadi sehingga beliau jadi memiliki kurma, kemudian beliau harus memberikan ke orang lain, ke orang yang miskin. Cuma karena nggak ada orang miskin, ya udah akhirnya untuk beliau kan. Ya ini panjang urusannya. Suruh beri makan 60 orang miskin. Tapi ini dalam hadis ini cuma untuk satu orang miskin. Nah, jadi tentunya banyak dalil lain juga, bukan cuma dalil intinya. Yang mau pokok di sini bahwa melakukan jima, membatalkan puasa dengan jima di siang hari itu mesti ada kafarah. Dalilnya ini. Ukuran kafarah berarti memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Min hadal hadis syarifi istambatal fuqaha'u, dari ini hadis yang mulia mengistimbat, menggali hukum, mengistimbat oleh fuqaha anna kafaratal jima'i, bahwa sungguh kafarah jima, jima sengaja fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan itu tatamatsalu fil qada'i, itu wujud ia dalam qada. Nah, itu menjelma ia dalam qada, wa kadzalika itu qurabaqabatin, demikian pula membebaskan budak. Nah ini. Dari ini hadis yang mulia mengistimbat oleh fuqaha bahwa sungguh kafarah jima sengaja dalam bulan Ramadan itu terwujud ia dalam qada. Yang pertama harus qada dulu. Yang pertama harus qada. Walaupun dalam hadis ini memang nggak ada pembicaraan tentang qada, kan? Nggak ada cerita tentang qada. Nah, mungkin untuk qadanya perlu hadis yang lain ya. Nah, yang penting orang yang menjima itu harus qada wa kadzalika. Ini yang dipahami dari hadis ini yang sesudah kadzalika. Wa kadzalika, demikian pula itu quraqabatin, membebaskan seorang budak, au siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut, au it'amu sittin miskinan, dan memberi makan 60 orang miskin. Wal kafaratul lati waradat fi hadzal hadis syarif. Dan bermula kafarah, kafarah yang datang ianya kafarah dalam ini hadis yang mulia itu hia. Dianya kafarah itu murattabatan, itu tertib, nggak boleh lompat-lompat, tertib. Tertib. Fal'aituku awalan. Maka bermula dianya kafarah itu membebaskan budak awalan terlebih dahulu. Fal'aituku awalan, maka kafarah itu yaitu membebaskan budak yang pertama. Fa'ilam yajid fa'alahi bisawmi. Maka jika tidak mendapati ia sesuatu yang dengan sesuatu dia bisa membebaskan budak, fa'alahi bisawmi, maka di atasnya puasa. Yang kedua, fa'ilam yastati fa'alahi bil it'am, maka jika dia tidak mampu ia puasa, fa'alahi, maka di atasnya bil it'am, memberi makan. Itu pertama. Jadi pendapat fuqaha menyatakan tertib ya. Jadi hukum fikih itu selalu ada peluang untuk khilaf. Ada ulama yang bilang tertib, ada ulama yang bilang dari awal kita boleh memilih bebas. Wa hunaka minal fuqaha'i may yara annaha 'ala takhyir. Dan di sana sebahagian dari fuqaha itu orang-orang yang berpendapat ya bahwa sungguhnya kafarah itu 'ala takhyir, boleh memilih bebas. Waqtilafu ara'il fuqaha rahmatun, dan bermula perbedaan pendapat para fuqaha itu kan bentuk rahmat Allah. Wa aisaru hadhil ara'i huwa takhyir. Dan bermula yang paling mudah dari ini pendapat-pendapat yaitu at-takhyir, memilih. Kalau kita ngambil pendapat boleh memilih dari awal, nah itu pendapat paling mudah kan? Nah itu, yang pertama tadi berarti yang wajib kafarah khusus kepada orang yang jima. Ini ada pendapat lagi berbeda.
Wa yaral malikiyatu wal ahnafu, dan berpendapatlah oleh madhab maliki dan madhab hanafi, anna alal muftiri amdan, bahwa sungguh kepada bahwa sungguh kepada orang yang berbuka sengaja, biduni ayyi udrin, sengaja dengan tanpa ada udzur apapun, itu al qada'u wal kafaratu, al qada'a wal kafarata, isim anna, itu mesti qada dan kafarah kah? Nah, ini kan berat nih. Wa yaral malikiyatu, berpendapat oleh mazhab maliki dan mazhab ahnaf, wah sungguh kepada orang yang berbuka sengaja, dia sengaja buka puasa biduni ayyi udrin, dengan tanpa ada udzur apapun, sengaja buka, bukan jima, buka puasa. Itu al qada awal kafarata, mesti qada dan mesti bayar kafarah juga. Nah, bainama yara jumhurul fuqaha anna alaihi al qada. Manakala melihat oleh mayoritas fuqaha bahwa sungguh di atasnya orang yang berbuka sengaja tanpa udzur itu qada saja. Ini pendapat secara umum dalam mazhab Syafi'i juga, qada saja. Oke. Sekarang katakanlah kita perlu membayar kafarah. Cuma kafarahnya ukurannya berapa? Ya, tadi kan memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Untuk satu orang itu ukuran berapa? Wa miqdarul kafarati fi halatil it'ami 'inda jumhuril fuqaha huwa i'ta'u kulli miskinin muddun. Dan bermula ukuran kafarah pada ketika memberi makan. Ukuran kafarah pada ketika memberi makan di sisi jumhur fuqaha, wa dianya ukuran itu i'ta'u, memberi setiap seorang miskin muddun, satu mud. Jadi satu mud. Satu orang satu mud. Ya, berarti 60 mud. Satu mud itu seperempat sa. Jadi zakat fitrah untuk satu orang kita bagi empat, satu bagian namanya satu mud kan? Karena satu sa, zakat fitrah satu sa itu 4 mud. Jadi satu mud itu dua telapak tangan kita rapaikan, kita ambillah beras gitu penuh, nah itu satu. Itu menurut jumhur ulama. Wa indal ahnafi muddani, dan di sisi Imam Hanafi itu muddani, 2 mud. Ini lebih banyak sosialnya mazhab Hanafi, 2 mud, nggak cukup satu mud. Wa yu'adilul muddu bil kailil misri nisfa qadhin, dan sebandinglah oleh mud dengan sukatan Mesir nisfa qadhin, setengah kadah. Nah, jadi di Mesir itu satu sak 2 kadah. Satu kadah 2 mud. Nah, berarti satu mud setengah kadah kan? Wa yu'adilul muddu, dan sebandinglah oleh mud dengan sukatan Mesir setengah kadah. Wa yu'adilul kadhu fi mutawasiti, dan sebandinglah oleh kadah fi mutawasiti, dalam pertengahan, aglabi, dalam pertengahan kebiasaan makanan pokok manusia, minal bukuli, dari sayur mayur, itu sesuatu wadnuhu yang timbangannya itu 1,25 kilogram. Jadi satu kadah itu sekilo sekilo 25 gram. Sekilo. Nah, berarti sekilo 0,25 bagi 2. Itu satu mud. Itu kan satu kadah tadi. Berarti 500 gram. 515 gram lebih kurang. 515 gram. Jadi kalau di Indonesia, kalau beras, kurang 800 gram lah. Satu mud itu. Enggak. 2,5 bagi 4. Berapa 2,5 bagi 4? 2,5 bagi 4. Bentar. 2,5 berarti 2.500 gram bagi 4. 625. 625. 625 gram satu mol. Wabizalika ya'dilul mutu takriban kilogram warubu. Nah, ini salah ini ya. Ini kata beliau begini. Dan sebandinglah oleh kadah dalam pertengahan kebiasaan makanan pokok dari sayur mayur yang bermula wazannya 1,25. 1,2 kilogram. Ini satu kadah. Satu kadah kan 2 mud tadi. Berarti kalau satu mud 1,25 bagi 2 kan. Ini beliau menyatakan wabizalik, dengan demikian
Ya'dilul muddu, sebandinglah oleh mud lebih kurang kilogram warubu. Kilogram warubu maksudnya nisfa kilogram warubu. Wah, setengah kilogram seperempat. Nah, itu baru masuk setengah kilogram satu mud. Wataksisan ala dzalika fi halat ittiba'i ra'yi jumhuril fuqaha. Dan karena mendasari atas demikian, dan karena mendasarkan atas demikian, demikian ukuran mud di atas, ya, fi halat ittiba'i, pada ketika mengikuti pendapat mayoritas fuqaha, bahwa dianya pendapat itu mudun, itu satu mud angkuli miskinin untuk setiap miskin. Nah, yakunu miqdarul kafarah, adalah ukuran kafarah, wahya dianya kafarah itu amu memberi makan 60 orang miskin itu mayali. Mendasari di atas demikian, di atas demikian ukuran di atas, pada ketika mengikuti pendapat jumhur fuqaha. Kalau kita mau bayar kafarah mengikuti pendapat mayoritas. Mayoritas menyatakan satu mud untuk 60 orang. 60 kali satu berarti 60 mud, kan? Wahia, dan dianya pendapat jumhur itu satu mud untuk setiap miskin. Berarti adalah ukuran kafarah itu yang mengiringi, ya. Ukuran kafarah itu yang berikut ini. Ukuran kafarah, ukuran kafarah maknanya memberi makan 60 orang miskin. Berapa? Nah, ini. Bil kailil misri, dengan sukatan Mesir, nisfu kadehin likulli miskine. Nah, kalau dengan timbangan Mesir, setengah kadah untuk setiap miskin. Jadi, kalau 60 kali setengah berarti 30 kadah, kan? 30 kadah. Artinya 30 kadah. 30 kadah biji-bijian. Bil mizanil muasir, nah, dengan timbangan masa kini, benar nih, kan? 600, 625. Oh, ini koma berarti 0,625 kilogram. Benar kalau koma. Di atas apa koma juga? Enggak. Jadi 0,625 kilo. 0,625 kilogram. Likulli miskinin, untuk tiap miskin. Benar ini. Karena kilo, kan? Tapi kalau kita gram kan 625 gram. 625 gram untuk setiap miskin. Nah, 625 kali 60 keluarnya 37,5 kilo. 37 kilo setengah. Nah, 37,5 kilogram minal hubub dari biji-bijian. Nah, itu. Sekali jima ini harus bayar 37 kilo. 37 kilo kali berapa sekilo? 37,5 kali sekilo 14.000. 500.000. 14. 12. Gila. Berbiasa. 70. Panena. 5 kilo beras 75. Sania. Bagi 5. 15.000. Enggak? Faiza aroda saimun ayukafira, maka apabila bermaksud oleh orang puasa bahwa memberi kafarah, ya, fa'alaihi ayyashtariya ma yu'adilu, maka di atasnya si Said bahwa membeli ia akan sesuatu, akan biji-bijian yu'adilu yang sebanding, ia akan 37,5 kilogram minal arudzi dari beras, awil kumhi atau gandum, awil fuli atau kacang fol, awil adas kacang adas, awil durati atau jagung, awil syairi atau syair. Wa yuwaddi'uha 'alal fuqara, dan membagikan ia akannya kafarah kepada fuqara. Nah, jadi kafarah itu cuma untuk fuqara, kan? Fuqara dan masakin, nggak boleh yang lain. Kafarah itu khusus untuk fuqara dan masakin. Wa hadza fi halati ra'yi jumhuril fuqaha. Ini pada ketika wa hadza fi ra'yi, maksudnya halati nggak usah. Wa hadza fi halati ra'yi jumhuril fuqaha. Ini pada pendapat mayoritas ulama. Karena mayoritas ulama menyatakan kafarat itu satu orang satu mud. Berarti 60 orang 60 mud. Oh, berarti. Hada bermula ini itu fi halatit tibai. Ini ada tambahan tibai di sini, kan? Kalau kita lihat siap di depan. Hada fi halatit tibai ra'i jumhuril fuqaha. Ini pada waktu mengikuti pendapat mayoritas ulama. Imma fi halatit tibai ra'il ahnaf. Adapun pada ketika mengikuti pendapat ahnaf, mazhab Hanafi, yakunu, ada ianya kafarah itu 75 kilogram. Nah, karena 2 mud, kan? 2 mud.
Dua mod. Satu orang miskin dua mod. Dua mod itu satu mod tadi 625 kali dua berarti sekilo 250 gram satu orang. 1,250 kali 60 75 kilo benar. Nah, 75 kilogram. Kalau kita ngikut mazhab Hanafi ya, lebih banyak yang didapatkan oleh fakir miskin. Nah, itu tentang kafarah. Sekarang tentang fidyah. Fiqhu wa hisabu fidyatis siyam. Ini pemahaman dan cara hitung fidyah puasa. Siapa saja yang wajib memberikan fidyah. Kalau kafarah cuma yang melakukan jima. Nah, itu pendapat umum. Ada tadi pendapat Maliki dan Ahnaf, orang yang sengaja buka pun wajib kafarah kan? Wal fidyatu 'alal maridil ladzi la yurja shifa'u. Bermula fidyah itu kepada orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Di bulan Ramadan dia sakit, nggak puasa, nggak ada harapan sembuh. Itu nggak usah puasa, langsung aja satu hari diberikan fidyah per hari fidyah fidyah. Nah, fidyah juga satu mod juga nanti di depan. Wa kadzalika 'ala syekhil kabir. Demikian pula kepada orang tua yang sudah renta banget. Syekhil kabir orang sudah renta banget, nggak sakit tapi nggak kuat kan? Nggak kuat puasa, nggak perlu puasa, tinggal bayar kafarah. Wal ajuzil ladzaini yujhiduhuma saum. Nah, dan demikian lagi kepada syekh yang sudah tua renta, wal ajud yang lemah banget. Yang keduanya yujhiduhuma memberatkan akan keduanya oleh puasa. Nggak kuat puasa, nggak kuat bergetar. Dia kakek-kakek makannya kan nggak banyak, tapi harus makan. Nah, yalzimuhum fidyatu lazim wajib kepada mereka oleh memberikan fidyah ala asahil qaula ini di atas pendapat paling sahih. Pendapat paling sahih menyatakan nggak puasa wajib bayar fidyah. Ada juga pendapat nggak wajib puasa nggak wajib fidyah. Puasani la yulzimu huma. Ya. Bermula pendapat sani, kaul sani itu tidak lazim ia, nah, ianya memberikan fidyah akan keduanya. Nggak bayar fidyah. Kan puasa bagi yang mampu, nggak mampu nggak usah puasa. Nah, gitu. Ini pendapat sani memudahkan. Fatuqaddarul fidyatu indal ladzina yarawna dzalika dan diukurkan, ditakdirkan, diukur akan fidyah di sisi orang-orang, di sisi ulama-ulama yang mereka berpendapat akan demikian itu akan apa ditakdirkan? Yata'ama miskinin akan memberi makan seorang miskin angkul liyomen dari setiap hari bimi kedari mudin ukuran satu mud sama. Sehari nggak puasa beri makan kepada seorang miskin ukuran satu mud. Satu mud. Nah itu 6 on 6,25 on untuk sehari. Ini ringan ya. Ya itu diukur akan fidyah di sisi orang-orang ulama-ulama yang mereka melihat akan demikian harus bayar fidyah. Akan apa diukur? Nah, akan itu miskin memberi makan seorang miskin angkul liomen untuk setiap hari. Bimi kedari mudin untuk seukuran satu mud. Sehari nggak puasa bayar satu mud. Ini udah di belakang tadi satu mud itu nisfu kadahin setengah kadah sama dengan nggak ada tulisan nih kilogram warubu. Nah ini nggak jelas nih kilogram warubu ini biarin. Setengah kadah tadi maknanya satu mud. Itu, nah itu tadi 6,25 625 gram. Min ta'amin inda syafi'iyah, nah, itu diambil maknanya satu mud atau setengah kadah diambil dari makanan menurut pendapat Imam Syafi'i dan pendapat mazhab Hanafi ya. Oh kan? Menurut pendapat Imam Syafi'i makanan yang kita gunakan untuk membayar fidyah. Wal ahnafu yarawna annaha mudani. Ahnaf itu mereka berpendapat bahwa sungguh fidyah itu dua mud sama seperti fidyah juga. Dua mud, dua mud. Dua mud mana ai kadhun kan? Nah, dua mun itu sama dengan satu kadah. Bahwa mayu adilu dan dianya satu kadah itu mah yang sebanding ia 2,5 kilogram, 2,5 kilo. Hmm, enggak, enggak 2,5 kilo. Satu kadah bukan 2,5, 1,25 kilo yang benar.
Karena tadi satu mud 625. Dua mud, kalau dua mud berarti 1,250. 1,1,255. Ini 2,5 di sini. Kalau 2,5 kemarin satu sak. Kenapa nih? Apa salah nih? Bahwa dan dia nyakadah itu sesuatu yang sebandingnya 2,5 kilo. Enggak kan? Wa yara ba'dul fuqaha ilmu asirin dan berpendapatlah oleh sebagian fuqaha masa kini, yaitu Dr. Yusuf Qardawi. Bagaimana menurut Dr. Yusuf Qardawi ukuran fidyah itu berapa sih? Nah, annal makaila bahwa sungguh sukatan wal mawadina dan bahwa sungguh timbangan-timbangan asabi kata yang terdahulu dari doa dulu itu sebanding ya dengan dengan sesuatu yuwadi yang sejajar ya ta'ama miskin bahwa sungguh sukatan-sukatan timbangan-timbangan terdahulu itu sebanding ya dengan sesuatu yuwazi yang sejajar ya akan makan orang miskin dengan sesuatu yang sejajar akan makan orang miskin wajibatani. Ini rada aneh nih kita nih, kurang akurat tulisannya. Wajibatani oleh dua kewajiban. Dua wajibatani dua kali makan. Musybi'atani yang bisa mengenyangkan keduanya min mutawasiti kutil ladzi yufdi. Nah, dari pertengahan makanan orang-orang yang memberi fidyah ya. Nah, itu. Dr. Yusuf Kardawi menyatakan sukatan di atas atau timbangan di atas tadi sebanding dengan makanan. Dengan makanan orang miskin ukuran dua kali makan. Yang kenyang keduanya. Ukuran sekali makan pagi berapa? Makan siang, makan malam sekali. Ya. Jadi makna memberi fidyah. Setiap hari kita nggak puasa, kita harus memberi fidyah. Apa sih ukuran fidyah? Satu mud untuk orang miskin atau fakir. Satu mud itu berapa? Cukup dua kali makan dalam keadaan kenyang. Nah, itu. Ya, 8 on ya apa sebenarnya kalau kalau makan kan kenyang itu 8 on dua kali makan tapi masalahnya makan bukan beras doang harus ada lauk segala macam ini kan yang kita berikan beras doang dia terpaksa orang miskin merebus pakai air tambah garam dikit nah jadi Syekh Sukardai boleh diberikan dalam bentuk uang nih ini kita lihat kan. Sukatan-sukatan, timbangan-timbangan terdahulu sebanding ya dengan sesuatu yuwazi yang berbanding akan makanan orang miskin oleh dua wajibatani dua kali makan musybi'atani yang mengenyangkan keduanya dari pertengahan makanan orang yang memberi fidyah. Jadi standar makanan pemberi fidyah. Nah, dua kali makan dia ukuran berapa? Kalau sekali makan padang 20.000, dua kali makan 40.000. Nah, berarti sehari kita nggak puasa, boleh kasih duit 40.000 ke seorang fakir. Faidha furida, faidha furida, maka bila ditakdirkan anna taklifatal wajibah satu junaiha, maka apabila ditakdirkan bahwa sungguh biaya wajibah, biaya makan itu 5 junaihat, junaihat ini mata uang Mesir, nggak tahu berapa, 5 5 jeneh, ya. 5 jenehat sekali makan ukuran 5 jenehat. Bahasa kita sekali makan 15.000. Berarti fayukawimul mufdi maka memberi harga oleh orang yang memberikan fidyah bisyara'i ta'amin dengan memberi makan bima dengan sesuatu yu'adilu yang sebandingnya akan 10 jenehat di sini. Nah, itu. Jadi bahasa di sini kalau anggaplah sekali makan 5 jeneh. Berarti pemberi fidyah tadi kan ukuran dua kali makan. Berarti memberi harga oleh pemberi fidyah dengan membeli makanan yang sebanding dengan 10 jenis. Ambil duit 10 jenis, beli makanan apa aja, kasih ke fakir miskin makanan itu. Nah, itu. Maka bila ditakdirkan bahwa sungguh beban atau harga sarapan, harga makan itu 5 jenis, fayakumu bukan yukawimu, fayakumul mufdi. Maka berdirilah pemberi fidyah dengan membelikan makanan dengan sesuatu yang sebandingnya akan 10 jenis.
Wa yu'tiha lil fuqara dan memberikan ia akannya makanan tadi bagi orang fakir dan miskin. Wa yajuzu sadadu dzalika naqdan dan bolehlah oleh menutup demikian nisbah uang langsung inda ba'dil fuqaha di si sebahagian fuqaha. Langsung kasih uang juga boleh. Kita suka makan nasi Padang, sekali makan 20, dua kali 40, berarti nggak puasa, langsung bayar fidyah 40.000. Menurut sebagian fuqaha boleh, cuma saya nggak disebutkan di sini ya. Lakin ra'yul jumhuri wal ittah. Tetapi formula pendapat mayoritas ulama tetap harus memberi makan. Ah, itu ceritanya. 8 halaman lagi kitabnya ini. Ini rada susah juga ini kita. Masya Allah, bahasa Mesir nggak paham. Min doa isaim, sebahagian dari doa orang yang puasa. Ini haza min doa isaim. Ini adalah sebahagian dari doa-doa orang puasa. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan yang tidak ditolak akan doa mereka. As-shaimu hina yuftiru, orang yang puasa ketika berbuka iya. Wal imamul adilu, imam yang adil. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Qala Tirmidzi, berkata oleh Tirmidzi, hadisun hasan. Ini hadis hasan. Fa'aksir ya akhi minad doa, maka perbanyak olehmu hai saudaraku dari berdoa. Wa min da'watil mukhtarah fi Ramadan mayali. Dan di antara doa-doa yang pilihan di bulan Ramadan itu doa-doa yang berikut ini. Doa ru'yatu hilali Ramadan. Ini doa melihat hilal Ramadan. Ini kita udah lewat nih. Ramadan udah 25. Ini baru kita baca doa lihat hilal. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Ya Allah, hilalkan olehmu akan dia hilal. Keluarkan olehmu akan dia hilal di atas kami bil yumni dengan yumni, yumni barokah, wal iman dengan keimanan, wasalamati keselamatan, wal Islam dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan engkau, wahai hilal itu Allah. Hilal rusydin wa khair. Mudah-mudahan ini hilal itu hilal petunjuk dan hilal kebaikan. Hilal rusydin wa khairin. Kemudian yang kedua doa uniyatis syam, doa niat puasa. Nawaitu syama imanan wahtisaban lillahi azza. Jadi bedanya di sini insyaallah. Aku niat puasa karena iman dan karena berharap pahala lillahi azza wajalla. Nawaitu syama imanan wahtisaban lillahi azza wajalla. Nah, insyaallah ini kita beda niatnya. Yang ketiga doaun yuksaru minhu shaim. Doa yang mesti memperbanyak yuksiru, yang akan memperbanyak darinya doa oleh puasa. Orang yang puasa mesti banyak baca doa ini. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau akan surga. Wasta'idzuka minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sadaqatina. Ya Allah, terima olehmu puasa kami dan qiyam kami dan sedekah kami wa sholih amalina dan akan yang soleh dari amal-amal kami. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'ata kulla syai'in. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu dengan rahmatmu, rahmat wasi'at. Dengan rahmat-rahmat yang memuat, memuat ianya rahmat kulla syai'in segala sesuatu. Antaghfirali, bahwa ampuni, bahwa engkau ampuni bagiku. Aku minta bahwa engkau ampuni bagiku. Maf'ul asal. Doaun yukalu indal iftar. Nih ketika buka kita baca doa ini. Allahumma laka sumtu. Ya Allah bagimu aku puasa. Wa ala rizkika aftartu. Atas rezekimu aku berbuka. Zahabat dhama'u. Telah hilanglah haus. Wabtallatil uruqu. Segarlah oleh urat-urat. Wasabatal ajru. Telah sebutlah oleh upah. Sebutlah pahala insyaallah ta'ala. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah yang telah membantu ia akan aku fasumtu maka aku puasa, warazakani fa'aftartu, memberi rezeki ia kepadaku fa'aftartu maka aku berbuka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi olehmu bagi kami pada apa yang telah Engkau rezekikan akan kami, wa qina azabannar, dan selamatkan olehmu akan kami akan azab neraka. Ini doa semua. Nah, titik di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab, ilal marji wal ma'am. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.